Laboratorium. Menurut KBBI, laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Dari penjelasan menurut KBBI saja sudah jelas bahwa laboratorium memiliki berbagai peralatan yang mampu mendukung dalam mengadakan percobaan. Tentu saja percobaan ini dimaksudkan untuk penyelidikan atau penelitian. Penggunaan laboratorium harus didasari oleh metode keilmuan tertentu. Hal ini membuat seluruh percobaan, penelitian, kegiatan pengujian, kalibrasi, praktik pembelajaran, hingga produk bahan tertentu bisa berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Pengertian lain menurut Soeharto, 2005, laboratorium ialah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar atau ruangan terbuka, misalnya kebun dan lain-lain. Di dalam laboratorium juga terdapat banyak alat-alat dan bahan-bahan kimia, dan tersedia juga tempat untuk mencuci tangan ataupun untuk mencuci alat-alat yang sudah digunakan praktek tersebut. Alat laboratorium merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Nah, sekarang marilah kita mengenal beberapa jenis alat laboratorium yang biasa digunakan dalam praktikum biologi. Yang pertama, autoklav adalah alat yang berfungsi untuk mensterilkan alat dan bahan. Selanjutnya ada neraca digital, alat ini berfungsi untuk menimbang bahan. Selanjutnya ada kompor listrik yang berfungsi sebagai alat pemanas. Selanjutnya ada mikroskop cahaya yang berfungsi untuk mengamati benda yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya ada kaca preparat atau kaca benda. Alat ini berfungsi untuk meletakkan benda atau preparat yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada kaca penutup yang berfungsi untuk menutup objek yang telah diletakkan di atas kaca preparat. Selanjutnya ada lemari asam, adalah alat yang berfungsi sebagai tempat menggunakan atau melakukan reaksi kimia yang menghasilkan zat, uap, atau kabut. Selanjutnya ada glass beaker, berfungsi untuk menyimpan dan mencampur senyawa kimia. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung dan mencampur bahan yang berupa larutan atau cairan. Selanjutnya ada gelas ukur, alat ini berfungsi untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya ada petri dish, yaitu alat yang berfungsi sebagai wadah untuk media agar dalam menumbuhkan mikroba atau biji-bijian. Selanjutnya ada kaca arloji. Ini berfungsi sebagai wadah untuk bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal ketika akan ditimbang. Selanjutnya ada tabung reaksi, berfungsi untuk mereaksikan secara kimia dalam volume yang sedikit. Sedangkan rak tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya ada batang pengaduk kaca, berfungsi untuk mengaduk bahan kimia atau larutan yang direaksikan. Selanjutnya ada pipet tetes, berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Selanjutnya ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Selanjutnya ada respirometer yang berfungsi untuk mengukur laju respirasi. Selanjutnya ada lampu Bunsen, berfungsi sebagai alat pembakar. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi jika dipanaskan. Selanjutnya ada plat tetes atau papan korselin. Alat ini berfungsi untuk mereaksikan bahan-bahan kimia dalam jumlah yang sangat sedikit. Kemudian ada mortar dan pistil. Alat ini berfungsi untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia padat. Selanjutnya ada pinset yang berfungsi untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat yang lain. Selanjutnya ada spatula, alat ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia berbentuk serbuk. Kemudian ada kaki tiga yang berfungsi sebagai tempat meletakkan peralatan laboratorium yang dibakar dengan menggunakan lampu Bunsen. Dan selanjutnya ada jarum Kose, jarum ini berfungsi untuk memindahkan koloni mikroba ke media yang baru.